Civic merupakan sebuah medium sedan Honda yang sejarahnya tercatat sejak tahun 1972. Di dunia, Civic sudah terkenal sebagai mobil yang cukup sporty dan juga banyak disukai masyarakat Indonesia. Dan pada bulan Oktober 2021 kemarin, Civic generasi ke-11 resmi meluncur di Indonesia. Nah, bagi kalian yang sedang bimbang memilih Civic generasi terbaru atau mengambil Civic bekas dengan kondisi yang tidak kalah baik, silahkan kalian simak video ini sampai habis. Well teman-teman, jadi daripada kalian bingung ya, pengen ngambil Civic second atau ngambil Civic baru sekalian, nah pas banget kalian tonton video ini. Karena di Belanja Mobil sedang ada stok Civic terbaru dan juga Civic FC atau yang dikenal dengan Civic Turbo teman-teman. Oke, sekarang kita sebelum bahas desainnya, kalian flashback dulu mengenai sejarahnya. Honda Civic adalah sebuah medium sedan atau mobil medium ya, yang dikenal sejak tahun 1972, generasi pertamanya teman-teman. Sampai dengan Honda Civic ini merupakan generasi Civic ke-10 yang dikenal dengan Civic FC atau Civic Turbo. Nah, ini adalah generasi ke-11-nya yang dikenal dengan Civic FL teman-teman. Oke, jadi Civic sudah 11 generasi di Indonesia dan dia semakin besar karena di generasi awalnya Honda Civic itu diciptakan sebagai mobil hatchback aja. Namun di generasi setelah generasi ke-7 yang dikenal dengan Civic Genio dan Estilo itu baru menghadirkan dua buah tipe, yaitu tipe hatchback dan tipe sedan. Nah ini juga sebenarnya yang FC ini ada Civic hatchbacknya, namun karena ini bentuknya sedan jadi kita bandingkan dengan yang sedan. Yang ini malahan yang FL belum ada Civic tipe sedannya. Oke, kita ngomongin secara desain gitu ya. Desain overall ini sebenarnya masih membawa nafas desain Civic generasi ke-10 ini. Di generasi ke-11 ini, walaupun dia tambah ganteng dan tambah elegan, sekaligus tambah dewasa desainnya. Karena kalau yang ini, Civic FC, dia itu lebih berotot ya, lebih mencirikan sebagai sedan sporty dari Honda. Sedangkan Civic FL ini, atau Civic generasi ke-11 ini, dia itu lekukannya lebih membulat-membulat dan menunjukkan desain yang semakin dewasa. Jadi sangat cocok nih untuk kalian yang mungkin jiwanya itu sudah sedikit lebih mature, nggak pengen lagi mobil-mobil yang terlalu ekstrim atau sporty desainnya. Civic FL ini bisa menjadi pertimbangan kalian dan memiliki tampilan yang sama-sama ganteng teman-teman. Untuk urusan teknologi, di bagian depan tentunya lampunya ini dua-duanya sudah menggunakan lampu LED ya. Ini sudah LED matrix yang low beam dan high beamnya LED. Begitu pula dengan Civic ini. Namun kalau kalian lihat secara tampilan gitu ya, lampu Civic yang terbaru ini semakin modern karena dia DRL-nya udah bentuknya garis seperti itu, dan di bagian bawah juga Civic menempatkan dua buah fog lamp. Yang ini masih halogen tapi yang ini sudah LED. Mantap banget. Nah, yang jadi perdebatan adalah pada bagian grill nih teman-teman. Dimana sebenarnya grillnya itu udah sama-sama besar, sama-sama jenong. Namun di Civic generasi terbaru ini dia itu dibuat sewarna body sehingga kelihatan semakin bold gitu ya. Sedangkan di generasi Civic FC atau Civic Turbo yang pertama kali keluar ini dibuat warnanya chrome. Dan kalau kalian lihat ya, di generasi terbaru ini chrome-nya hilang sama sekali. Sekilas tampilan depannya seperti itu aja. Kita lihat sekarang bagian dapur pacunya. Apakah ada perbedaan? Karena mesinnya masih sama-sama 1500 cc aja. Kita langsung cek. Oke, kita berbicara mengenai dapur pacu ya teman-teman ya, alias mesin dari Honda Civic. Yap, jadi di generasi ke-10 maupun ke-11 Honda Civic itu masih menggunakan mesin yang sama, alias mesin yang tetap powerful ya, walaupun hanya berkubikasi 1500 cc dengan turbo. Namun di Civic generasi terbaru ini atau yang dikenal dengan Civic generasi ke-11, dia memiliki besaran tenaga yang lebih baik dalam tenaga ataupun torsi teman-teman. Dimana untuk tenaga dari mesin mobil ini dia tercatat di angka 178 PS dan torsi meningkat 20 Nm menjadi 240 Nm teman-teman. Sedangkan untuk yang lama atau Civic FC dia tenaganya di 173 PS dan torsi di 220 Nm. Kenapa bisa lebih besar walaupun mesin yang sama? Karena dia sudah menggunakan platform yang baru, chassis yang baru, dan juga Honda meminimalisir gesekan friksi-friksi di dalam bagian mesin. Dan juga mesin terbaru ini memperbaiki dari sisi pembuangan teman-teman. Jadi tenaganya bisa meningkat
walaupun tidak berganti mesin. Dan memang tadi gue rasain secara sekilas gitu ya, muter-muter di area Mangga 2, mobil ini sih lebih enak jauh, baik dari sisi kenyamanan dan juga sisi tenaga. Terbaik memang nih Civic generasi ke-11 ini. Sekarang waktunya gue ceritain hal-hal apa aja yang menarik di bagian samping, terutama untuk Civic generasi terbaru ini. Karena yang ini sebenarnya kita udah pernah buat komparasinya dengan Civic hatchback-nya yang kalian bisa lihat videonya di atas sini teman-teman. Oke, sekarang kita ke samping Civic generasi ke-11. Let's go kita cek. Kita bahas bagian samping. Di bagian samping sini barulah terasa perubahan dimensi dari Honda Civic ini. Panjangnya yang bertambah 48 mm membuat tampilan samping Civic ini menjadi semakin dewasa. Itu berkat wheelbase-nya yang juga ikut mundur 35 mm dibanding generasi sebelumnya. Alhasil, proporsi tampilan samping sini mencirikan mobil medium yang mementingkan kelegaan ruang kabin pada bagian belakang. Dan walaupun kian elegan, yang patut diapresiasi adalah pada bagian roda. Honda Civic generasi ke-11 ini dipasangkan velg ukuran 17 inci yang berwarna hitam matte, yang membuat tampilannya makin sporty. Pengereman juga nggak kalah mumpuni. Peranti teknologi keselamatan juga lengkap di Civic ini. ABS, EBD, Brake Assist, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist menjadi standar di Civic RS. Oh ya, di bagian samping sini juga spion kiri mobil ini lengkap dengan kameranya, yang berfungsi untuk menampilkan citra bagian samping atau yang disebut Honda sebagai fitur Line Watch. Kita lanjut ke bagian belakang. Well, di bagian belakang sini, tampilan Civic generasi ke-11 benar-benar berubah. Penggunaan lampu yang membentuk huruf C pada Civic generasi ke-10 digantikan dengan lampu yang kini bentuknya seperti Honda City Hatchback. Yang menarik, di bagian pintu bagasi kini dibekali dengan spoiler kecil yang terlihat cukup nyentrik. Pastinya, dengan penggunaan spoiler ini menambah nilai sportivitas untuk sedan ini. Oh ya, untuk urusan bagasi, karena dimensinya memanjang, otomatis ruangan bagasi ini juga cukup bertambah. Dan juga bisa kalian ekspansi dengan melipat kursi di bagian belakang. Sekarang kita lihat bagian interior belakangnya. Well teman-teman, ini dia kabin belakang dari Honda Civic generasi ke-11. Ya, kalian sudah ekspektasi ya, dimana memang dia memiliki dimensi panjang yang lebih panjang, 30 mm, dan juga wheelbase-nya bertambah kurang lebih di angka 20-an mm juga, sehingga ruangan di baris kedua atau kabin belakang dari Honda Civic ini cukup luas nih teman-teman. Ini di depan adalah posisi pengemudi gue dengan tinggi 185 cm, dan rasanya bisa kalian lihat nih, ruangan kakinya tentunya melimpah sekali, cukup untuk menyimbolkan mobil medium ya, yang nyaman pastinya duduknya dan cukup lega nih. Begitu pula dengan headroom. Headroomnya juga masih cukup lah ya, walaupun kalau kita lebih rileks gitu, kepala kita nyender di bagian headrest, ini tipis banget nih, tapi masih cukup nih untuk mengakomodir tinggi sampai dengan 190 mungkin ya, karena gue sendiri 185, masih sangat oke sekali duduk di belakang Honda Civic generasi ke-11 ini. Dan material kabinnya ini jujur dia meningkat ya, walaupun secara tekstur gitu di bagian tengah ini dibuatnya fabric dengan motif bolong-bolong atau perforated yang halus, dan ini seperti Honda City Hatchback ya. Dan di bagian tengah ini ada material jok kulit yang sintetis lengkap dengan stitching warna merah atau jahitan warna merah yang menambah nilai sporty dari Honda Civic ini. Dan kita lihat nih armrestnya, nih yang disayangkan ya teman-teman ya. Nah, armrestnya tuh nggak ada stoppernya nih, jadi agak jatuh nih. Oke, nggak apa-apa. Oh, armrestnya ada 2 buah cup holder, of course teman-teman. Dan di bagian belakang sini material kabinnya juga dibuat cukup baik karena sama seperti bagian depan. Door panelnya ini masih soft touch semuanya nih, bagiannya masih empuk-empuk. Untuk fitur keselamatan maksudnya, tiga-tiganya udah ada seat belt 3 titik lengkap dengan 3 buah headrestnya. Aman banget bos. Atapnya juga warna hitam nih untuk Civic sedannya. Yang hitam biasanya Civic generasi ke-10 itu yang tipe hatchback teman-teman. Namun yang ini RS bos, lebih sporty, atasnya warna hitam. Wah, sabar banget untuk ceritain bagian depan atau dashboard dari Honda Civic generasi ke-11. Keren banget, kita langsung lihat. Wow, ini nah langsung disambut animasi, ada tulisan RS ketika kita baru tutup pintu teman-teman. Yup,
Jadi ini benar-benar totally new. Beda sekali dengan Civic generasi ke-10-nya. Ini lebih keren lagi, bahasa desain dashboard Honda terbaru yang memang wow, ini patut diapresiasi sih. Yes, pantas saja mobil ini banyak sekali yang menyanjung untuk bagian interiornya dari para reviewer otomotif gitu ya. Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu untuk kuncinya ya, sebentar. Dia tuh kuncinya modelnya itu teman-teman, kartu ya. Tapi sayangnya untuk mobil review ini kunci kartunya disimpan sama kita. Jadi kuncinya masih seperti Honda biasanya nih teman-teman. Kayak gini, ini ada covernya nih. Jadi aman banget bos, kuncinya terlindungi, anti lecet-lecet ya. Sekarang kita hidupkan mobilnya. Wow, sudah terciri bahwa Civic ini memang membaik dari segala lini. Dimana untuk starting atau idle up-nya halus, benar-benar tanpa ada getaran. Ya walaupun masih bergetar sedikit ya, namun rasanya ini sudah sangat lebih baik dan bisa dikatakan kelasnya itu seperti kalian menyetater sebuah BMW ataupun Mercedes-Benz. Oke, yang pertama kali kita bahas apa ya? Pastinya posisi duduk ya teman-teman ya. Civic dikenal sebagai mobil yang cukup sporty. Ini terbawa nafasnya dengan posisi duduk yang memang cukup rendah nih. Namun tenang aja, kursi ini pastinya sudah ada pengaturan model elektrik nih. Untuk maju mundur, naik turun bagian depan, bagian belakang, dan juga reclining. Sudah elektrik semua, namun belum dilengkapi dengan memory seat ya teman-teman ya. Dan pengaturan elektrik ini juga ada di bagian sebelah kiri. Jadi nggak cuma di bagian driver, namun penumpang depan juga ada kursi elektriknya. Setirnya pun sangat mantap nih karena dia teleskopik dan tilt bisa, dan teleskopiknya juga ya walaupun nggak cukup jauh ya, namun rasanya ini sudah bisa mengakomodir posisi berkendara kalian secara lebih ideal. Nyaman banget berkendara Honda Civic ini, tadi gue coba bener-bener deh. Kalau kalian tertarik mobil ini langsung datang aja ke showroom kita, test drive dulu bos. Kalau suka langsung bungkus karena memang mobil ini nyaman dan sangat baik sekali. Kondisinya pun bener-bener like new karena dia baru tercatat di angka 738 km. Brand new teman-teman ya, bukan like new lagi. Oke, sekarang kita ngomongin setirnya. Setirnya sudah menggunakan setir-setir Honda terbaru. Bulat ya teman-teman ya, nggak ada flat bottom di bagian bawah. Ini semua dilapis dengan kulit, ada stitching warna merah, dan di setir ini karena dia sudah mendapatkan fitur Honda Sensing. Lengkap tombol-tombolnya di bagian kanan untuk mengatur cruise control yang juga sudah adaptif. Ini ada pengaturan jaraknya teman-teman ya. Dan di bagian kiri untuk mengatur menu multimedia di bagian head unitnya. Nah, untuk bagian instrumen cluster dia itu sudah digital, layarnya sama seperti Honda Accord. Informasinya pasti lengkap ya teman-teman ya. Ada average fuel consumption, range, trip A, trip B, ada navigation, ada drive safely nih, driver attention level, ada penunjuk seat belt, dia ada 5 titik seat belt, jadi kalau kalian belum pakai seat belt ketahuan. Lalu ada pengaturan atau pemberitahuan mengenai maintain. Lalu ada ini safety support yaitu Honda Sensing teman-teman. Ini ada lane keep assist, ada collision mitigation braking system, ada lane departure mitigation, dan juga adaptive cruise control. Di sini juga bisa di customize display ya teman-teman ya. Dan di bagian kiri ini kita bisa atur mengenai multimedia atau sambungan apa ya sudah tersambung di head unitnya. Ini ada phone, FM, AM, USB, dan menu Bluetooth. Apps juga ada. Gitu. Dan ngomong-ngomong mobil ini juga sudah Apple CarPlay ya teman-teman. Dan juga Android Auto untuk head unitnya. Sip, ini untuk tuas-tuasnya di bagian kanan sini lampunya pastinya sudah auto, ada fog lamp pengaturannya, dan wipernya juga sudah auto nih, lengkap dengan intermittennya. Oke, sekarang kita bahas ini nih, bagian tengah. Aneh banget ya teman-teman ya. Ini tuh bentuknya tuh bulat-bulat seperti ini, seperti layaknya sarang tawon nih, atau honeycomb. Dan ini nggak ada fungsinya ya. Tadi videografer gue nanya, ini apa ya fungsinya ya? Memang tidak ada, hanya bentukannya seperti ini. Karena untuk blower AC atau ventilasi AC-nya hanya terletak di bagian kiri dan tengahnya ada 2. Dan juga nih, kalau kita pegang-pegang begini ya, ini terasa solid sekali nih untuk pengaturan AC-nya. Gitu, mantap sekali. Nah, ngomong-ngomong head unitnya, dia seperti yang udah gue bilang tadi, dia sudah terbaru ya untuk head unitnya ini.
dan dia sudah bisa menyambungkan Android Auto dan juga Apple CarPlay nih di bagian head unitnya ini. Dan juga dia sudah terintegrasi, jadi ada kompas, lalu ada setelan kendaraan, ada pengaturan meter, pengaturan sistem, bantuan kemudi, pencahayaan, pintu jendela, pemeliharaan, pengaturan akses tanpa kunci. Jadi bukan head unit aftermarket seperti Honda sebelumnya. Ini sudah tersambung dengan mobilnya. Juga ada perhitungan perjalanan, lengkap banget nih. Oke, kita ke bawah. Ini juga yang patut diapresiasi, dimana Honda sudah berbenah. Display AC yang sudah berbeda nih teman-teman. Ini semuanya bisa kalian atur, dual zone pastinya, climate control AC-nya. Dan ini suaranya tuh kliki abis. Iya, gitu ya. Ini kalau nggak. Nah, jadi memang lebih premium lah feel-nya ketika kalian putar-putar AC-nya. Sip, pengaturannya juga lengkap, pastinya arah semburan, ada defogger kaca depan dan kaca belakang. Ke bawahnya ada 2 buah slot USB dan ada 1 buah soket lighter 12 volt. Tempat penyimpanan juga cukup banyak ya teman-teman ya. Di bagian tengah sini ada 1 buah yang kosong. Ini tempat penyimpanan terbuka untuk menaruh gadget kalian. 2 buah cup holder. Di sini ada persneling. Persnelingnya belum ada mode S-nya seperti Civic generasi terbaru, namun mode atau drive mode-nya kalian bisa atur lewat tuas nih di bagian tengah sini. Ada sport, normal, dan ada ikon modenya. Rem parkirnya sudah elektrik, lengkap dengan brake hold-nya. Ini ada glove box yang sudah soft opening. Dan overall, ya Honda Civic ini benar-benar berbenah. Bahkan di bagian sini nih teman-teman nih, ini ada ambient light warna merah ya, yang kalau malam hari itu kelihatan secara jelas sekali. Ya, dia untuk interiornya memang sudah berbenah. Ini patut kalian apresiasi dan memang dia memberikan kesan yang lebih premium. Karena memang harganya sekarang cukup premium nih teman-teman. Untuk ngomongin harga, sekarang kita balik lagi ke depan buat gua kasih tahu harga lengkap dari mobil ini dan juga Civic tahun 2018. Kita langsung ke depan. Oke teman-teman, sampai di akhir video. Yup, jadi itu dia beberapa highlight atau poin-poin menarik perbedaan antara Civic generasi ke-10 dengan generasi ke-11 nih teman-teman. Ya, bisa dibilang ini merupakan sebuah upgrade yang cukup signifikan ya dari sebuah Civic, di mana untuk rasa berkendara, fitur, bentuk, dan juga kenyamanan, mobil ini meningkat drastis. Pantas aja harganya sekarang cukup mahal nih untuk yang barunya ini. Tapi kalau kalian rasanya tidak mementingkan hal itu semua, tetap mempertimbangkan sebagai mobil sedan yang cukup kencang, keren, ganteng, dan desainnya juga gak kalah dengan yang baru, ambillah Honda Civic generasi ke-10 ini. Karena walaupun sudah tertinggal 1 generasi, namun rasanya untuk mejeng atau dibawa jalan-jalan, mobil ini masih sangat enak sekali. Tapi gak seenak yang baru pastinya ya teman-teman. Oke, sekarang kita ngomongin masalah harga teman-teman. Honda Civic generasi terbaru ini kita jual, ini brand new ya teman-teman ya. Odometernya masih tercatat di angka 700 km, edisi gak dipakai sama pemilik sebelumnya. Kita jual di 585 juta rupiah dan silahkan kalian masih nego lagi sama marketing kita. Yap, harga barunya itu sudah cukup mahal mobil ini. Oke, dan kita lihat yang ini teman-teman. Ini adalah Civic yang generasi ke-10 dengan tahun 2018 yang odometernya baru tercatat di angka 38.000 km. Dan rawatan pastinya dari Honda yang harganya sekarang sudah cukup terjangkau. Kita jual mobil ini di angka 385 juta rupiah. Selisihnya ada 200 juta. Jadi mendingan kalian ambil Civic yang generasi ke-10 tapi dimodifikasi atau ambil yang baru aja sekalian. Dan cukup sekian review singkat gue mengenai dua Civic ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah mobil ini adalah mobil yang layak untuk masuk garasi kalian? Lagi-lagi silakan kita diskusi di kolom komentar di bawah, dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Civic